Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Umi Syarifah, Saya Desi Margarita. Saya Malia Safikinanti. Saya Nur Alfanikmah. Dan saya Laila Nurfaiza. Kami di sini akan memperagakan kit sederhana tekanan hidrostatis untuk memenuhi tugas PJBL mata kuliah Teknik Laboratorium yang diampu oleh Ibu Rifa Ismawati, MSc. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum pipa U yaitu mengamati hubungan antara massa jenis zat cair dengan tinggi kolom cairan menggunakan kit tekanan hidrostatik. Alat dan bahan pada praktikum ini yaitu menggunakan kit tekanan hidrostatik, air, minyak goreng, pertalit, gelas ukur, penggaris, spuit, dan spidol. Pada percobaan yang pertama, isi pipa U dengan air sebanyak 25 ml. Kemudian, tambahkan minyak sebanyak 2 ml dan ukur tinggi kolom minyak dan tinggi kolom air. Didapati pada tinggi kolom minyak yaitu 3,5 cm, sedangkan tinggi kolom air yaitu 2,9 cm. Selanjutnya, pada langkah yang kedua, tambahkan minyak sebanyak 3 ml. Kemudian, ukur tinggi kolom minyak dan tinggi kolom air. Pada tinggi kolom minyak, yaitu didapati pada 5,1 cm. Kemudian, untuk tinggi kolom air, yaitu 4,5 cm. Pada langkah yang ketiga, tambahkan minyak sebanyak 4 ml. Kemudian ukur tinggi kolom minyak dan tinggi kolom air. Didapati pada tinggi kolom minyak yaitu 7,3 cm. Kemudian pada tinggi kolom air yaitu 6,2 cm. Langkah selanjutnya, tambahkan minyak sebanyak 5 ml. Kemudian ukur tinggi kolom minyak dan tinggi kolom air. Didapati pada tinggi kolom minyak yaitu 9 cm. Kemudian pada tinggi kolom air yaitu 7,7 cm. Selanjutnya, tambahkan minyak sebanyak 6 ml. Kemudian ukur tinggi kolom minyak dan tinggi kolom air. Didapati pada tinggi kolom minyak yaitu 11 cm. Kemudian pada tinggi kolom air yaitu 9 cm. Pada percobaan yang kedua, isi pipa U dengan air sebanyak 25 ml. Kemudian, tambahkan pertalit sebanyak 2 ml. Kemudian, ukur tinggi kolom pertalit dan tinggi kolom air. Didapati pada tinggi kolom pertalit yaitu 3,54 cm. Pada tinggi kolom air yaitu 1,4 cm. Langkah yang kedua, tambahkan pertalit sebanyak 3 ml. Kemudian, ukur tinggi kolom pertalit dan tinggi kolom air. Didapati pada tinggi kolom pertalit yaitu 5,3 cm. Kemudian pada tinggi kolom air yaitu 3,5 cm. Selanjutnya, langkah yang ketiga, tambahkan pertalit sebanyak 4 ml. Kemudian, ukur tinggi kolom pertalit dan tinggi kolom air. Didapati pada tinggi kolom pertalit yaitu 7,3 cm. Pada tinggi kolom air yaitu 4,3 cm. Langkah yang keempat yaitu tambahkan pertalit sebanyak 5 ml. Kemudian, ukur tinggi kolom pertalit dan tinggi kolom air. Didapati pada tinggi kolom pertalit yaitu 9,1 cm. Kemudian pada tinggi kolom air yaitu 5,5 cm. Langkah yang terakhir, tambahkan pertalit sebanyak 6 ml. Kemudian, ukur tinggi kolom pertalit dan tinggi kolom air. Didapati pada tinggi kolom pertalit yaitu 10,8 cm. Kemudian pada tinggi kolom air yaitu 7 cm. Hasil pada percobaan yang pertama yaitu pada volume minyak 2 ml, tinggi kolom minyak 3,5 cm,
lebih tinggi daripada kolom air yaitu 2,9 cm. Perbandingan HM dengan HA sebesar 0,83 menunjukkan adanya perbedaan tinggi kolom akibat perbedaan massa jenis kedua zat cair. Pada volume minyak 3 mili, tinggi kolom minyak meningkat menjadi 5,1 cm dan kolom air menjadi 4,5 cm. Perbandingan HM dengan HA relatif tetap, menunjukkan keseimbangan tekanan hidrostatik antara kedua zat cair. Kemudian pada volume minyak 4 mili, tinggi kolom minyak mencapai 7,3 cm, sedangkan air 6,2 cm. Peningkatan volume menyebabkan tinggi kolom kedua zat bertambah dengan pola perbandingan yang hampir sama. Kemudian pada volume minyak 5 mili, tinggi kolom minyak 9 cm dengan air 7,7 cm. Perbandingan tinggi kolom tetap mendekati konstan karena tekanan pada kedalaman yang sama cenderung seimbang. Selanjutnya, pada volume minyak 6 mili, tinggi kolom minyak menjadi 11 cm dan air 9 cm. Hasil menunjukkan bahwa semakin besar volume zat cair, semakin tinggi kolom cairan, sedangkan perbandingan tinggi kedua kolom tetap hampir sama. Dari hasil percobaan yang pertama, antara minyak dengan air dapat disimpulkan bahwa semakin besar volume zat cair, maka tinggi kolom cairan semakin meningkat. Selain itu, karena massa jenis minyak lebih kecil daripada air, kolom minyak memiliki tinggi yang lebih besar dibandingkan kolom air untuk menghasilkan tekanan hidrostatik yang seimbang. Hasil ini sesuai dengan prinsip tekanan hidrostatik bahwa tekanan dipengaruhi oleh massa jenis zat cair dan kedalaman kolom cairan. Selanjutnya, hasil pada percobaan yang kedua yaitu dengan pertalit dan air. Pada volume pertalit 2 mili, diperoleh tinggi kolom pertalit sebesar 3,4 cm dan tinggi kolom air 1,4 cm. Perbandingan tinggi kolom menunjukkan bahwa pertalit memiliki massa jenis lebih kecil dibandingkan air, sehingga membutuhkan kolom yang lebih tinggi untuk mencapai keseimbangan tekanan. Pada langkah yang kedua, yaitu dengan volume pertalit 3 mili, tinggi kolom pertalit meningkat menjadi 5,3 cm, sedangkan tinggi kolom air 3,5 cm. Kenaikan volume menyebabkan tinggi kedua kolom bertambah dengan perbandingan tekanan yang tetap seimbang. Selanjutnya, pada langkah yang ketiga, yaitu dengan volume pertalit 4 mili, diperoleh tinggi kolom pertalit 7,3 cm dan kolom air 4,3 cm. Tinggi pertalit tetap lebih besar daripada air karena perbedaan massa jenis kedua zat cair. Kemudian pada volume pertalit 5 mili, tinggi kolom pertalit mencapai 9,1 cm dan tinggi kolom air 5,5 cm. Semakin banyak volume zat cair yang dimasukkan, maka semakin besar tinggi kolom yang terbentuk. Pada langkah yang terakhir yaitu dengan volume pertalit 6 mili, tinggi kolom pertalit mencapai 10,8 cm dan tinggi kolom air 7 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan volume menyebabkan peningkatan tinggi kolom, namun perbandingan tinggi tetap dipengaruhi oleh perbandingan massa jenis zat cair. Dari hasil percobaan yang kedua, dengan menggunakan air dan pertalit dapat disimpulkan bahwa massa jenis zat cair mempengaruhi tinggi kolom cairan dalam keadaan setimbang. Zat cair dengan massa jenis lebih kecil atau pertalit memiliki tinggi kolom yang lebih besar dibandingkan air. Selain itu, semakin besar volume zat cair yang digunakan, maka tinggi kolom cairan juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan konsep tekanan hidrostatis bahwa tekanan dipengaruhi oleh massa jenis dan kedalaman zat cair.
Sekian video yang dapat kami tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.